Halo sobat YouTube semua, kembali lagi di channel I Am Al Official. Oke, banyak sekali pertanyaan ke saya tentang monetisasi yang gagal ya. Banyak sekali chat ke saya tentang channel-channel yang gagal dimonetisasi. Nah, ini saya akan memberikan tips dan saran bagaimana sih caranya supaya channel teman-teman semua yang mengajukan monetisasi tidak gagal dalam peninjauan. Jadi harap diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan ya untuk teman-teman semua para YouTuber pemula yang ingin mengajukan monetisasi. Harus dipahami benar-benar. Kenapa sih channel saya itu selalu ditolak? Saya ada 3 channel tapi ditolak. Selalu dengan alasan yang sama. Konten yang berulang, metadata yang menyesatkan. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips untuk teman semua bagaimana sih caranya supaya channelnya itu ketika dimonetisasi tidak gagal dan tidak mengecewakan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengikuti saran saya biar supaya kedepannya channelnya lebih bagus ketika dimonetisasi dengan peninjauan cepat dan segera dimonetisasi diterima ya. Nah, jadi saya akan memberikannya saran pada teman-teman semua nih. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang sudah membantu dan membangun untuk membesarkan channel saya, dan untuk subscribe-nya teman-teman bisa tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Oke teman-teman semua ya, di sini saya akan menjelaskan. Ada satu orang yang chat ke saya, Bang, metadata yang menyesatkan, konten saya gagal monetisasi. Sebenarnya ini apa sih? Nah, di sini kita sudah bisa melihat sebenarnya metadata yang menyesatkan itu apa sih? Konten Anda memiliki terlalu banyak kata kunci seperti deskripsi, tag, atau judul video. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan metadata yang menyesatkan ini ya. Jadi untuk teman-teman semua supaya kedepannya ketika mengajukan monetisasi tidak digagalkan dan tidak disetujuin ya, jadi bisa mengikuti saran dan tips saya untuk memperbaiki channelnya ketika teman-teman semua ingin mengajukan monetisasi. Nah, kita pahami dulu ya kebijakan dari YouTube ya. Nah, di sini kita bisa baca dari bantuan YouTube atau untuk tim peninjau. Hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Oke, peninjau kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Oke, jadi mereka meninjau, memeriksa kepatuhan konten-konten yang kita buat yang paling menggambarkan channel kita terhadap kebijakan mereka ya. Jadi mereka itu meninjau konten kita satu persatu. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjau kemungkinan akan berfokus pada konten channel yang seperti berikut. Oke, tema utama dari channel kita. Nah, di sini termasuk metadata ya. Tema utama dari channel kita itu apa? Para peninjau akan melihat dan memeriksa tema utama dari channel kita. Oke, video yang paling sering ditonton. Nah, di sini perlu digarisbawahi nih, untuk video yang paling sering ditonton, ini kita harus benar-benar membuat video yang tidak copyright dan klaim hak cipta. Dipastikan tidak terkena dua itu ya, klaim hak cipta dan copyright. Karena kenapa? Ketika kita mengajukan monetisasi, ketika video yang sering ditonton yang menyumbangkan jam tayang paling banyak, satu video mendapatkan 5.000 jam tayang, mereka akan memeriksa video tersebut. Dan di video tersebut mendapatkan hak cipta, dan karena hak ciptanya itu tidak dihapus videonya, pasti saya akan bilang gagal untuk pengajuan monetisasi. Oke, yang di bagian ketiga, video terbaru yang kita upload ya. Nah, jadi di sini teman-teman sebelum mengajukan monetisasi bisa mengecek video terbarunya relevan nggak sih. Nah gitu. Kemudian proporsi waktu tonton terbesar, seperti yang saya bilang tadi. Kalau video kita sering ditonton, kemungkinan besar proporsi waktu tontonnya akan masuk ke video tersebut ya. Jadi video sering ditonton, jam tayangnya juga banyak pastinya dong ya. Nah, kembali lagi ke yang nomor 2, ini pastikan jangan ada klaim hak cipta atau copyright. Pastikan benar-benar. Kemudian kita masuk ke metadata video. Nah, di sini ini para peninjau sangat mempermasalahkan. Ketika metadata video itu apa sih sebenarnya? Yang dipermasalahkan di ketika tadi itu termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Nah, gini saya jelaskan. Sebenarnya apa sih yang jadi permasalahannya gitu. Metadata yang menyesatkan.
kata kunci seperti deskripsi, tag, atau judul video. Terlalu banyak. Nah, jadi teman-teman ketika mengupload video, mulai dari thumbnail, deskripsi, judul, atau tag itu tidak relevan. Contoh, teman-teman membuat video tentang membuat bakso menggunakan ayam, tapi di thumbnailnya teman-teman menggunakan gambar yang berbeda. Bakso dengan gambar yang besar tapi tidak menyesuaikan dengan isi konten teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Thumbnail berbeda dengan isi video. Itu termasuk metadata yang menyesatkan atau dengan dibilang juga clickbait. Kita memancing penonton dengan thumbnail yang berbeda supaya menonton video kita dengan isi yang berbeda. Itu menyesatkan, clickbait, oke? Kata kunci, judul tidak sesuai dengan isi video. Oke, YouTube ketika kita mengupload video, mereka meninjau video kita ya. Kata suara, video, bacaan semua ditinjau oleh sistem YouTube. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengupload video yang tidak sesuai dengan judul atau kata kunci. Kemudian tag. Teman-teman membuat video bakso menggunakan daging ayam, tapi tagnya di situ memanjat gunung. Kan berbeda jauh dong ya. Nah, di situ itu termasuk metadata yang menyesatkan karena metadata itu akan masuk ke dalam kata kunci ketika orang-orang mencari video kita di penelusuran YouTube. Oke. Udah saya jelaskan ya, kata kunci, deskripsi, thumbnail, atau judul video tidak relevan, tidak satu naungan. Membuat bakso dengan daging ayam, tapi isi videonya bukan membuat bakso. Nah, itu sudah menyesatkan. Maka dari itu, ketika mengajukan monetisasi, pasti akan gagal metadata yang menyesatkan. Oke, bisa dipahami ya metadata itu apa? Metadata itu termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Oke? Nah, jadi teman-teman bisa memahami sebelum mengajukan monetisasi, harap diperiksa untuk channelnya sendiri. Video ini relevan nggak sih antara thumbnail dengan video, dengan deskripsi, dengan tag. Nah, di situ kita harus menyelaraskan antara video, thumbnail, dan tag, dan judul, dan deskripsi itu harus satu jalan, jangan berbeda-beda. Walaupun berbeda hanya melenceng sedikit untuk menarik penonton. Tapi jangan berbeda, setiap video berbeda, dan hasilnya akan seperti ini. Metadata yang menyesatkan. Oke, dipahami teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mengajukan monetisasi, ketika gagal bisa dihapus atau dirubah, mengedit channel lalu mengajukan monetisasi kembali. Ya, jadi untuk teman-teman yang gagal bisa diedit untuk metadatanya ya. Kalau metadata yang menyesatkan ini tinjauannya yang gagal. Jadi teman-teman bisa mengubah dari satu persatu video, dicek kembali tentang kerelevanan antara judul, thumbnail, tag, dan deskripsi. Oke teman-teman ya, bisa dipahamin. Oke, gimana? Sudah paham kan tentang metadata yang menyesatkan? Jadi harap diperhatikan benar-benar untuk teman-teman semua. Jangan salah dari metadata yang kita gunakan di akun YouTube kita. Akan menyesatkan. Oke, YouTube sudah memberi banyak sekali pedoman komunitas kepada kita supaya kita mematuhinya. Karena apa? Memang untuk kebaikan kita bersama. Semangat mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk para teman-teman para YouTuber pemula. Bila bermanfaat, bisa di-subscribe. Dan untuk mengikuti channel saya terus, bisa ditekan tombol lonceng. Oke, cukup sekian dari tutorial saya tentang bagaimana sih cara biar supaya metadatanya berhasil ketika kita mengajukan monetisasi. Next, saya akan membuat video-video tips dan tutorial untuk teman-teman semua yang sangat bermanfaat. Oke, see you, bye-bye.